Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Nah Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa ada pertemuan, jumpa sahabat Galilea pada hari Sabtu 9 September 2023 pada jam 14.30 di GKRI, Tamrin City lantai 6. Jadi Bapak Ibu catat dan kiranya kita bisa bertemu secara onsite ya. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang setia di channel ini mengikuti tayangan ini, kita bisa bersama-sama dalam sebuah ibadah jumpa sahabat Galilea secara onsite. Baik Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, mari kita bersaat teduh. Teduhkan hatimu, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapanmu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu saja kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru di hari ini, untuk kami boleh beraktivitas, menyelesaikan tanggung jawab kami di hari ini. Kiranya Engkau memberi kami kekuatan, perlindungan, dan karena itu sebelumnya kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita tahu kisah Lot ya. Sebelum Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan karena kejahatan penduduknya. Nah, kita tahu Lot adalah seorang kaya yang memiliki hewan ternak, yaitu domba dan lembu yang sangat banyak. Ia tidak bisa tinggal lagi bersama dengan Abraham yang mempunyai banyak ternak juga. Sebab tertulis di dalam Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-6, negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saudara, orang kalau sudah punya harta banyak itu kadang-kadang sudah tidak bisa lagi akur begitu ya, diam bersama-sama. Karena kalau sudah sama-sama punya harta kekayaan, sulit untuk penundukan diri gitu loh ya. Karena itu Abraham dan Lot harus berpisah. Ya kan? Jadi yang menyebabkan terjadinya perpisahan karena ada gesekan. Apa itu? Perkelahian antara gembala Lot dan gembala Abraham. Itulah sebabnya Abraham dan Lot memutuskan untuk berpisah. Lot beroleh kesempatan untuk memilih tempat lebih dulu. Diberikan kesempatan oleh Abraham. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Pandanglah apa yang engkau pandang baik. Ya kan? Nah, jadi Abraham tidak pernah khawatir tentang berkat. Dia suruh memilih terlebih dahulu Lot. Apa yang dia tidak pilih itu yang akan diambil oleh Abraham. Dan dengan bermodalkan harta yang banyak, Lot memilih daerah di lembah Yordan. Bapak Ibu, ini suatu pilihan yang menurut pemandangan manusia adalah bijak. Sebab apa? Sebab lembah Yordan adalah tempat yang sangat teramat subur. Jadi secara manusia ini pilihan yang tepat dan bijaksana. Namun, satu hal yang Lot lupakan ialah di lembah Yordan ada kota yang dipenuhi kejahatan, yaitu Sodom dan Gomora, di mana Lot memutuskan untuk tinggal di Sodom. Inilah yang sebetulnya menjadi kunci
mengapa Lot keluar dari kota itu dengan tidak membawa apa-apa atau telah kehilangan segala-galanya. Sesungguhnya Lot punya kesempatan untuk segera sesegera mungkin pergi dari kota itu, tetapi hal itu tidak dilakukannya seperti ada tertulis di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi sebetulnya ada kesempatan bagi Lot untuk keluar dari daerah itu. Sebab apa? Di sana dikatakan ya, Lot itu teramat menderita, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, ya kan? Yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Di ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi kalau engkau hidup benar, tetapi engkau ada di tempat yang salah, ini juga tidak baik, ya kan? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kayaknya Lot itu berada di tempat yang salah. Nah, parahnya Lot itu terkontaminasi mungkin ya. Tidak, karena begini, harusnya Lot ketika dia tidak rasa nyaman karena dia hidup benar dan orang-orang di situ tidak benar, dia harus keluar, iya kan? Tetapi kok Lot lama-lama terasa nyaman dengan kondisi dan situasi itu, iya kan? Dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam bahaya besar. Bukan saja karena pengaruh buruk dari penduduk Sodom dan Gomora, tetapi juga karena Tuhan hendak membumi hanguskan, ya kan? Menghujani kota tersebut dengan belerang dan api. Namun Alkitab masih mencatat bahwa Tuhan mengasihi Lot yang disebut sebagai orang benar itu, dan sebagai wujudnya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Karena salah dalam membuat pilihan hidup, kita lihat bahwa Lot harus mengalami hal yang pahit, yaitu apa? Kehilangan istri dan juga seluruh harta bendanya. Ya kan? Jadi lihat bahwa karena harta benda inilah yang semakin bertambah. Kan Lot ini tadinya hanya nebeng ya kepada Abraham. Abraham itu yang dijanjikan oleh Tuhan akan diberkati, setiap tempat yang dia injak akan diberkati. Nah, Lot memilih untuk mengikuti Abraham. Dan ternyata karena dia telah mengambil keputusan mengikuti Abraham, ternyata Lot juga diberkati. Harta mereka semakin banyak, semakin hari semakin bertambah, dari waktu ke waktu, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, sehingga yang kita baca tadi bahwa negeri itu tidak cukup luas lagi bagi mereka untuk diam bersama-sama. Jadi karena harta benda, iya kan? Karena harta benda, penundukan diri tidak ada lagi, ada gesekan yang dimulai dengan perkelahian gembala Lot dan gembala Abraham. Ya, mereka pisah dan Abraham memberikan kesempatan memilih kepada Lot, pilih duluan ya gitu kan. Mana yang engkau pandang baik, engkau pilih saja. Kalau engkau pilih kanan, aku ke kiri, kata Abraham. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Karena Abraham tidak pernah ragu dengan berkat yang bersifat materi. Sebab dia percaya kepada Allah yang luar biasa itu. Nah, dan akhirnya yang saya katakan tadi, Lot memilih lembah Yordan. Ya, yang saya katakan tadi bahwa itu secara logika manusia itu adalah pilihan yang tepat. Tetapi
Apa yang terjadi? Tuhan hendak membumi hanguskan. Ada kota Sodom dan Gomora di lembah itu yang penuh dengan kejahatan. Dan pada akhirnya Lot keluar dari kota itu hanya tidak membawa apa-apa, ya. Bahkan dia kehilangan istri dan juga seluruh harta bendanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita diberkati hari ini, hati kita jangan melekat pada berkat, tapi mari hati kita terus melekat kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan. Dan kalau engkau berada di tempat yang tidak tepat, berdoalah. Jika ada kesempatan untuk keluar dari tempat itu, jangan nunda-nunda waktu. Segera keluar dari tempat yang mungkin engkau telah pikirkan ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan rohanimu, terhadap kehidupan keluargamu. Ya kan? Walaupun tempat itu tempat yang basah begitu ya. Tapi kalau ini akan berdampak buruk bagi kehidupan rohanimu, kehidupan keluargamu, mending ambil keputusan tinggalkan tempat itu. Ya. Sebab kalau kita hidup benar dan terus komitmen hidup dalam kebenaran, di mana kita berpijak, di sana berkat Tuhan diperintahkan. Di mana kita berpijak, tanah yang kita injak itu, sekalipun itu tandus, akan menjadi subur. Karena itu intinya adalah tetap melekat sama Tuhan. Engkau mungkin akan dimutasi ke tempat yang orang tidak incar gitu ya. Tempat yang kering, gak usah khawatir, tidak usah galau, ya. Lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, ambil tempat itu dengan hati melekat sama Tuhan, maka tempat itu akan diberkati. Dan engkau akan melihat berkat Tuhan melimpah di sana. Amin. Kiranya kita tetap memiliki hati yang selalu melekat sama Tuhan. Hari ini, kalau hatimu melekat sama Tuhan, engkau akan melihat mujizat berkat-berkat itu dicurahkan bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari seorang Lot yang salah dalam memilih. Dia memilih berdasarkan apa yang dapat dilihat dengan mata kepalanya, tidak melihat dengan mata iman. Dan karena itu dia mengalami hal yang menyedihkan, kehilangan istri dan kehilangan harta bendanya. Kiranya kami yang senantiasa mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini akan terus menjadi orang yang bijaksana, melibatkan Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja dan seluruh aktivitas mereka hari ini. Terlindungi dengan sempurna, terhindar dari segala yang jahat, mara bahaya, kecelakaan, dan niat orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada